Kalau abang bilang tadi, profesor bilang bahwa ini adalah makar karena tidak boleh sejengkal tanah rakyat, tanah bangsa dikuasai oleh negara. Ya namanya kawasan industri, bang, kan sudah ada deal-dealnya. Kalau dikuasai tanah itu, jangan ketawa dulu bang. Jangan ketawa dulu bang. Ya, oke, silakan. Ini bukan perang, ini namanya deal bisnis dan semua pemerintah tahu. Sudah ada wakil pemerintah dan juga waktu itu MOU-nya ditandatangani oleh. Bukan di kawasan industri, tapi di kota Morowali dengan seragam lengkap, dengan senjata lengkap, terus dikuasain kota Morowali, itu beda cerita, itu makar. Ya, tapi ini kawasan industri, jadi tolong bisa bedakan lah. Tapi agak melenceng jauh kita dari apa yang kita bicarakan. Karena memang turunannya kan ke sana. Saya ingin menjawab, wilayah itu. Saya ingin menjawab. Direktur Komunikasi PT IMIP menyatakan, please listen carefully, jumlahnya 85.000. Oke, Anda pernah ingat konflik antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina? Apa yang terjadi? Mereka tampil sebagai pasukan dengan gegap gempita sebagai militer. Karena tidak ada satu warga negara Cina yang tidak wajib militer. Jadi begitu mereka keluar, tampilan mereka militer. Apa artinya? At any time mereka langsung punya disiplin militer untuk mempertahankan diri. Akibatnya apa? Konflik itu menjadi berkepanjangan dan tidak selesai. Itu viral kok di mana-mana. Ya. Itu salah satu bentuk. Oke, Anda tidak setuju nih salah makar, ya silakan buka KUHP 106. Itu ada handphone kan, buka aja. Tapi saya sebentar. Kita ada hitam di atas putih, ada aturan, ada deal tadi. Gampang soal dealnya mungkin merugikan kita belakangan. Kan itu deal-dealnya sudah ada. Itu gampang jawabnya. Kan deal-dealnya jumlah berapa hektar, berapa ribu hektar, berapa puluh hektar dari perbatasan ini adalah kawasan industri. Yang Bapak bilang tadi itu, apakah itu terjadi di luar kawasan tersebut? Berarti dia tidak baca keributan antara para tenaga kerja yang terjadi di IMIP. Kayak gitu nggak baca. Oke, terserah. Terakhir begini, saya ingin mengatakan lebih lanjut. Saya tidak ingin berdebat pada mereka yang les data les. Sorry ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, Bang. Ini dampak dari apa yang saya sebut dalam teori yang pernah saya sampaikan di ruangan ini. Begitu Anda menjadi pengemis investasi, siap-siaplah Anda menjadi pengemis. Oke. Silakan, Bro Ron. Oke. Ya, saya mau gini. Ini kan sebenarnya berangkat dari statement Pak Menhan ya. Ada negara dalam negara. Bagi saya statement itu sebenarnya normatif, sangat normatif. Siapa yang nggak setuju dengan statement itu kan? Ada negara dalam negara, nggak boleh ada negara dalam negara. Kita sepakat. Kita menjadi tidak sepakat ketika itu dipelintir, digoreng. Isu itu atau statement itu digoreng oleh kelompok-kelompok liar di luar kan. Bahwa udah mulai masuk nih pada ranah orientasi politik. Memecah belah, delegitimasi, memojokkan kan gitu. Bahkan menyasar katakanlah Pak Jokowi. Nah saya mau bicara sedikit gini Bung Aiman. Kronologis ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari pertama Undang-Undang Penerbangan nomor 1 tahun 2029 ya. 2009 ya. Ya, itu di zaman Pak SBY. Lalu kemudian sign MOU antara Xi Jinping ya, Presiden Cina dengan Presiden Indonesia waktu itu siapa? SBY. 3 Oktober 2013 sign kerjasama ya. Supaya kronologisnya jelas nih ke publik. Yang kedua, kalau bicara soal tema kita malam ini soal bandara apa nih? Bandara hantu ya. Dua bandara kan di Morowali itu, satu bandara publik ya, domestik ya, yang milik pemerintah. Itu catatan saya itu diresmikan 23 Desember 2018, namanya Bandara Maleo di lokasi Maleo itu. Itu dihadiri, bahkan diresmikan oleh Presiden Jokowi yang menjabat ketika itu, karena itu memang bandara pemerintah, bandara publik kita. Nah, kemudian setahun berikutnya di 3 Oktober 2019 itu Bandara IMIP diresmikan. Pak Jokowi nggak ada di situ. Karena apa ya? Karena apa? Bandara IMIP itu kalau menurut Undang-Undang 2009 itu 1/2009 itu bandara khusus. Yang tadi Prof. Ihsanuddin sudah sampaikan. Jadi bandara khusus ini kan mungkin nanti di sini ada Bang Alvin yang lebih tahu soal
regulasi-regulasi soal kebandaraan ya, penerbangan apa segala macam, kriteria-kriteria. Nah di dalam Undang-Undang nomor 1 2009 itu kan ada 6 klasifikasi bandara. Ada bandara khusus, ada bandara umum, ada bandara domestik, ada internasional, ada bandara pengumpul dan pengumpan. Kalau IMIP itu yang ada dalam perusahaan IMIP itu adalah bandara khusus. Yang khusus melayani kebutuhan private company IMIP di situ. Ya, jadi kita supaya jangan liar opini ini dibangun di luar ya. Lalu kemudian ditujukan untuk menyerang satu toko gitu. Itu yang Dan nggak perlu ada imigrasi dan bea cukai mengatakan itu karena bandara khusus. Ya, bandara khusus. Nah, bandara khusus itu kan emang nggak bisa melayani penerbangan internasional. Makanya tadi ada kesaksian Mr. X itu kan, dia masuk kalau misalnya dari China masuk dulu ke bandara internasional, misalnya di Jakarta, Soekarno-Hatta atau Bali, Samratulangi, ataukah di Surabaya yang status internasional. Di situ mutlak diverifikasi datanya oleh imigrasi, ya. Baru masuk Halio-Oleo, baru misalnya naik darat, naik laut itu sudah di luar kewajiban bandara yang ada di sana, khususnya milik pemerintah di domestik Morowali Maleo itu. Nah, ini yang kita mau katakan bahwa statement Menteri Pertahanan itu sebenarnya normatif. Dia menjadi tidak normatif, menjadi liar ketika diasumsikan dan digoreng lewat isu-isu untuk memojokkan salah satu tokoh. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau katakan ya, di zaman pemerintahan SBY ketika mendesain undang-undang penerbangan itu banyak hal yang harus dikritisi di dalamnya. Undang-undang itu salah satu implikasinya adalah memberi ruang yang begitu besar terhadap bandara-bandara khusus ya, yang misalnya private company di dalam IMIP. Tapi jangan kita heran karena bandara-bandara khusus ini kan bukan baru pertama ada di IMIP kan. Di Vale di Sulawesi Tenggara ada ya, Freeport ada, Adaro punya, Kalimantan banyak di sana. Bahkan bandara di Gudang Garam Kediri itu kan yang menjadi domestik dulunya itu bandara milik Gudang Garam, itu private juga khusus ya. Jadi nggak perlu heran lah bahwa di situ nggak ada imigrasi, nggak ada bea cukai karena nggak melayani. Misalnya barang masuk orang dari luar negeri nggak bisa langsung masuk di IMIP. Kalau itu terjadi, ya mungkin memang ada kesalahan kalau itu terjadi. Tetapi kan sebenarnya nggak ada kaitan di situ karena statement Pak Menhan itu mau mengatakan bahwa jangan ada negara dalam negara. Kita sepakat dengan statement itu dan nggak ada terjadi itu sebenarnya. Jadi misalnya A benar, B benar, tapi tidak berhubungan. Tidak berhubungan, nggak ada kaitan sama sekali. Oke. Ya itu dari saya ya. Baik, makasih Bang Aiman. Saya tadi ditegur sama Bro Ron ketawa karena memang saya ketawa mendengar penjelasan beliau. Saya mau menjelaskan ini pencerahan supaya adik mahasiswa ini juga paham tentang konsep konteks makar. Yang pertama saya mau tarik dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan kita disebutkan di situ melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama, pemerintah itu, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tugasnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk kepada sumpah janji presiden. Di situ melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, memegang teguh dan melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, undang-undang kita sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Di sana diatur barang siapa yang ditugaskan negara melakukan perjanjian dengan pihak asing dan merugikan negara, melemahkan negara, maka diancam 12 tahun. Di sini konteksnya saya mau bicara, Morowali bukan hanya sekedar bandara, termasuk pelabuhan. Bagi saya, ini sudah menjadi ancaman tentang pelemahan kedaulatan negara. Maka ketika Bang Sapri bicara tidak boleh ada negara dalam negara, itu menjadi masuk akal. Karena apa? Bandara itu menjadi ramai karena statusnya sempat menjadi bandara internasional. Terlepas dari apakah ada penerbangan atau tidak secara internasional. Sempat jadi internasional? Sempat, KM38, keputusan Menteri Nomor 38. Ada penerbangan internasional di sana? Menetapkan itu bandara internasional terlepas dari apakah sudah ada penerbangan atau tidak ada. Yang jelas sempat statusnya sebagai internasional. Statusnya. Dan itu bermasalah karena karena ternyata di sana Pak Sapri sebagai Menhan tidak menemukan otoritas negara. Itu yang berikut adalah pelaut. Sebentar saya mau selesaikan. Supaya ketemu konteks makarnya di mana. Anda dengar dulu.
dulu, Anda dengar dulu. Sebut Saya saja mau tanggalnya. selesaikan. Tanggalnya KM Jadi itu di kapan? situ, Oke, tadi sebutkan di tanggalnya. situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita, ada bupati, ada gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara. Disitulah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman, dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam Wah, dalam saya hukum interupsi makar. kalau itu. Saya Ini interupsi. dia makarnya. Anda nggak Konteks punya makarnya. data. Loh, kok Anda bukan- nggak punya data. Itu bukan- Tadi saya udah jelaskan. Kontrak Anda diteken bicara- tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? Dengar, Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Ya, jangan ini yang saya bilang jadi RPJM, liar. Anda partner PJM. Publik harus tahu jadi liar RPJM, opini ini zaman ketika SBY saat nggak itu. punya Nah, data dia. Ini bukan bicara tidak bukan punya Jokowi data, yang tapi tidak teken. paham apa yang Presiden dia bahas. SBY. Oke. Presiden Presiden SBY SBY memutuskan teken 3 Oktober yang 2013. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali.